Kita kembali berjumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Pertandingan cukup seru antara PSIM Jogja melawan Bali United dan hampir saja nyaris ya Fahmi prediksinya untuk Bali 3-0 dulu. Ya, pertandingan cukup menegangkan pada Senin kemarin ya, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa PSIM Jogja sempat tertinggal 3 gol, namun dengan mental yang cukup kuat hingga bisa tidak memberikan keadaan, bisa menyamakan kedudukan jadi 3-3. Kalau saya sih golnya terakhir Irja itu udah mati, sudah mati itu udah. Wah, ini 5-0 ini. Bakal dibantai malah. Ya udah, Pak Nanto, gimana nih Pak? Ya itu. Lama-lama ini PSIM ini menggemaskan gitu. Menggemaskan dalam artian itu apa ya? Saat kita berharap menang, dilalah kalah gitu kan. Dan saat permainannya sudah bagus gitu kan, ke pertandingan berikutnya drop lagi gitu. Seperti kemarin kan. Jadi ini pertandingan yang gila sih menurut saya. Jadi gila dalam artian apa? Kita sebagai pendukung PSIM itu 2 gol di babak pertama itu saya udah pindah channel, lihat Persiba Balikpapan lawan Persipal Palu. Iya, Liga 2 malahan. Ya, saya nonton Liga 2 itu kan. Saya udah nggak mau nonton PSIM lagi waktu itu karena ini 2 gol yang bersarang di gawang PSIM ya, yang pertama dan kedua ini, terutama gol yang kedua ini pertandingannya gol yang sangat konyol gitu kan. Lagi-lagi gol bodoh ini nyaris membunuh PSIM. Ini entah kenapa kondisi itu terjadi, tapi yang jelas kelihatannya ini komunikasi di lini belakang ini antara kiper, defender dan pemain tengah ini juga bermasalah gitu loh. Dan juga ada beberapa struktur permainan dari PSIM ini yang nggak jalan mungkin. Saat mereka build up itu bola cuma muter-muter aja bolak-balik ke situ kan. Nah ini problemnya, ini di problem cara ataupun langkah untuk membangun build up ini menjadi lebih smooth. Ini problemnya di sini nih PSIM kelihatan. Jadi kalau saat pemain PSIM ini memegang bola, itu minim sekali ada gerakan-gerakan tanpa bola dari pemain-pemain lain, sehingga terlihat sekali struktur permainan build up PSIM ini nggak jalan. Yang sering terlihat kan paling cuma kalau saat Valente pegang bola, yang bergerak itu pasti si Vidal gitu kan. Vidal itu pasti bergerak karena Vidal ini paham betul Valente akan mengumpan kemana, dan juga Valente juga paham Vidal ini juga akan bergerak kemana gitu kan, dan bola ini nanti akan diparkir di mana. Itu kelihatannya 2 pemain ini sudah sehati, tapi yang lainnya ini belum, terutama beberapa pemain-pemain lain ya. Ini problem yang terlihat kemarin. Jadi saat menghadapi 2-2 lawan Persik Kediri gitu kan, jadi sebenarnya problem itu sudah terlihat. Terlihatnya saat PSIM ini gagal melakukan dominasi permainan kan. Biasanya kan sangat mendominasi ya. Tapi ternyata lawan Persik Kediri itu kelihatan dominasinya mulai luntur karena kualitas permainan dari Persik ini juga cukup bagus. Dan kemarin sebenarnya Bali United ini nggak bermain bagus sebenarnya loh. Ya kan, mereka hanya menunggu saja, menunggu untuk PSIM ini masuk ke dalam perangkap mereka, dan itu terbukti. Beberapa kali serangan-serangan Bali United ini bisa menembus langsung ke sepertiga pertahanan dari PSIM. Nah, kelihatannya Bali ini mengamati betul transisi bertahannya PSIM ini yang masih belum bagus ya, masih bermasalah. Dari beberapa pertandingan itu aja yang terlihat kan, transisi bertahan. Dan kemarin diperparah dengan
struktur build up-nya yang nggak begitu bagus dalam menyusunnya. Jadi kelihatan sekali pemain-pemain ini seperti memberikan peluang bagi Bali United untuk menciptakan gol. Padahal sebenarnya bola-bola seperti itu kan gampang diamankan gitu kan. Ya contoh kayak misalnya beberapa kali Raka Cahyana itu passing tidak sampai gitu kan, kemudian salah dalam pengambilan keputusan. Terus yang lebih parah kipernya itu. Ya ini mungkin investasi kiper ini harus dilakukan juga bagi PSIM untuk musim depan ya, karena nggak bisa hanya mengandalkan satu kiper yang mohon maaf performanya masih naik turun gitu kan. Dan Cahya Supriyadi ini juga mungkin harus belajar banyak dengan senior-seniornya bagaimana mengatasi permainan lawan yang sebenarnya nggak begitu membahayakan, dan bagaimana caranya dia itu belajar lagi untuk melakukan build up serangan ya, atau build up permainan dari bawah. Karena dua defender PSIM ini sebenarnya kan juga sudah pengalaman. Si Franco Ramos dengan si Yop ini juga cukup pengalaman sebenarnya. Tapi sayang kipernya ini agak sedikit ceroboh ya, dan saya nggak tahu kenapa kok dalam pertandingan sepenting itu ini terus dilakukan itu. Terus kemudian sebenarnya Bali United ini seperti yang saya katakan tadi, dari awal ini ingin bertahan nih. Mereka itu meletakkan 3 back ya, full back ya, memainkan 3 full back dan 2 wing gitu kan. Dan sebenarnya mereka itu sebenarnya bermain dengan 5 back. Si Gopel yang jadi back kanan sebenarnya dia pemain winger ya, ditempatkan di wing back, jadi left back malah kan. Nah, full back lah aslinya itu ya, back kanan. Terus kemudian si siapa Ricky Fajrin itu malah jadi trio di lini belakang. Nah ini yang sebenarnya Bali kesini juga mereka optimisme untuk mendapatkan 3 poin itu juga masih tanda tanya bagi mereka. Mereka sepertinya ingin meraih kemenangan tapi masih setengah-setengah gitu. Tapi setelah mereka melihat peluang, mereka akhirnya berani untuk memanfaatkan momen-momen kecil itu gitu loh. Tapi kalau saya lihat di awal babak pertama kelihatan sekali dari susunan pemain ya Bali hanya ingin bertahan sebenarnya kemarin, karena mereka juga mungkin masih trauma ya dengan kekalahan 1-3 di kandang mereka. Dan nggak tahu di putaran kedua ini kok sepertinya Dewi Fortuna ini mulai menjauh dari PSIM, tidak seperti di awal-awal putaran pertama. Jadi keberuntungan dari PSIM ini sangat sulit didapat. Nah, ini mungkin karena problem dari permainan PSIM yang tidak kunjung meninggi kan, hanya stuck di situ-situ saja. Dan ini yang kemudian kemarin kan mungkin harus disadari juga sama Van Gastel, karena ini ada faktor struktural yang memang kelihatan nggak terbangun dengan baik di lini belakang dan lini tengah, sehingga permainan PSIM kalau saat dia melakukan build up ya hanya seperti itu saja gitu kan. Dan ini mudah dipatahkan, tinggal ditunggu saja sama pemain-pemain lawan. Beda dengan kalau kita misalnya komparasikan ya Mia, kita kan ada beberapa tim yang dominasi permainannya ini sangat tinggi ya, tapi mereka juga sangat efektif. Contoh kayak Persija Jakarta itu. Ya, Persija ini memang secara kualitas pemain Persija ini bagus-bagus, mungkin satu level di atas pemain PSIM. Cuma cara main dari Persija ini juga
ball position yang tinggi tapi juga efektif dan efisien. Pemain-pemain itu bergerak semuanya gitu kan, mencari ruang. Begitu ada pemain yang pegang bola, ada beberapa pemain yang mencoba membongkar ruang, bahkan 1 atau 2 3 pemain gitu. Di awal-awal musim sebenarnya PSIM itu main seperti itu meskipun tidak begitu agresif ya. Tapi setelah putaran kedua ini ritme ini mulai hilang gitu kan. Jadi pemain seperti kayak pemain depan, 3 pemain depan ini menunggu aja di depan gitu kan. Tidak ada pergerakan membuka ruang ataupun coba untuk cutting inside tanpa bola ke dalam gitu kan. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh PSIS. Ya kemarin tuh memang menyebalkan ya pertandingannya. Kita sudah putus asa setelah babak pertama selesai itu kan. Saya mencoba lagi untuk nonton PSIM. Ya aslinya ora tegel mi. Pengen lihat. Lah kok malah 3-0 gitu kan. Yeah. Saya gol ketiga ini malah terus terang nggak melihat ya. Saya bersorak itu. Wah, kamu kok begitu? Nggak boleh. Satir. Dan kemudian tapi ternyata setelah itu permainan PSIM ini membaik gitu kan. Ya mungkin di jeda turun minum. Mungkin Van Gastel ngomong banyak ke mereka kan untuk memperbaiki permainan, dan ternyata ini juga cukup berubah. Dan kemarin gol Seva itu juga keren. Itu yang membangkitkan motivasi pemain dan juga supporter ya kan. Jadi kalau kita mau menilai pertandingan itu apakah pertandingan itu jelek, itu juga enggak juga gitu kan. Ya jelek mungkin di babak pertama sampai ketinggalan 0-3 tuh. Tapi kemudian bisa bangkit dan menyamakan kedudukan sehingga tidak kalah. Ada orang yang bilang ini bagus, tapi kok kalau dikatakan bagus PSIM kok nggak dapat memenangkan pertandingan meskipun ini di kandang sendiri gitu kan. Jadi ya penilaian saya ya di antara itu Pak, antara jelek, bagus, dan kembali jelek lagi karena nggak bisa mendapatkan 3 poin. Intinya gitu. Yang memang menjadi catatan adalah laga kemarin hampir semua gol PSIM Jogja tuh diciptakan bukan dari striker ya. dibantu lagi sih. 2 back, 1 pemain tengah. Kan? Itu artinya ya memang betapa bapuknya lini depan PSIM ya. Dan yang dikatakan oleh Van Gastel nih, karena kalau saya lihat sih banyak sekali kayak salah umpan gitu kan. Terus Abioso itu seperti bekerja sendiri, seperti show off sendiri lah. Terus Sudin juga seperti itu, kayak nggak ada teman yang membantu, kayak ingin menunjukkan kualitas dirinya sendiri. Nah kalau dari Van Gastel pengamatan sudah Om? Kemarin setelah pertandingan atau pada saat preskon yang disoroti Gastel adalah hal yang mendasar sebenarnya, masalah struktur permainan dan komunikasi itu yang secara gamblang dia sampaikan. Apakah karena ada perubahan skema, maksudnya Yusaku yang biasa main di back tengah sekarang diplot di posisi back kiri, terus back tengahnya sekarang Yop. Apakah itu ada penyesuaian tersendiri di area lini belakang terutama ya. Dan betul Cahya tuh juga kemarin aku bingung kenapa di momen-momen yang genting atau urgent dia malah ngambil keputusan yang dalam tanda kutip sembrono kayak gitu. Salah satu yang ku catat adalah gol babak kedua, sebelum gol bahkan yang menit 32 tim receiver kena mistar. Itu kan karena Cahaya mau passing ke depan tapi bolanya nggak nyampe atau salah passing itu kan. Nah hal-hal kayak gitu, struktur mendasar, terus pola komunikasi antar pemain itu jadi sorotan Van Gastel. Dan harus diakui kemarin memang dia bertaruh atau gambling. Ini pertama kalinya di jeda babak, dari babak pertama babak kedua dia langsung ganti pemain 3. Harusnya 4 itu. Kipernya itu ganti nih. Biasanya nggak pernah. Kemarin 3 pemain diganti, Sudin, Rahmatso, Raka ditarik, dimasukin Korve, Seva sama Rio. Di beberapa pertandingan terakhir soal Rahmatso ya, aku merasa memang terutama pada saat lawan Persebaya dia emang semacam underperform atau mungkin ada kejenuhan yang dia rasakan. Dia pemain muda memang baru 21 tahun, musim ini di PSIM cukup reguler.
mainnya di pekan-pekan awal menurutku lumayan oke, lumayan solid, tapi sekali lagi variabelnya atau atributnya dia sebagai gelandang bertahan menurutku masih kurang. Dia kurang garang, terus kurang kotor dalam tanda kutip mainnya. Dia masih terlalu soft dan man to man markingnya dia nggak konsisten, nggak konstan sepanjang pertandingan gitu, nggak. Itu jadi salah satu aspek yang menurutku harus benar-benar dikembangkan atau ditingkatkan dari Rahmatso. Terus Raka juga kemarin rasanya underperform karena dia beberapa kali overlap passingnya nggak nyampe atau salah passing betul. Terus kalau Sudin sebenarnya dia punya beberapa momen atau beberapa peluang kemarin, dia free roll banget, dia main di 8, kadang di 10, terus jadi false 9 juga. Tapi aku nggak tahu apa pertimbangannya Van Gassel kenapa kemarin dia juga digantikan di jeda babak itu. Tapi memang setelah pergantian pertaruhannya untung berhasil walaupun sempat kebobol lagi di menit 55 lewat golnya Irfan Jaya. Jadi sempat 3-0 tuh aku udah kayak udahlah pengen buruan balik aja gitu, udah nggak ada harapan gitu. Aku malah ikut merayakan selebrasi golnya Irfan Jaya, bagus golnya gitu. Terus ternyata bisa mengejar lewat golnya Seva betul itu golnya jadi momentum, jadi game on lagi. Terus gol kedua ketiga tuh itu apa ya, perasaannya hampir nggak percaya gitu loh Mas. Jadi own goalnya atau gol bunuh dirinya Ricky Fajrin itu kan menit 88, selang 1 menit atau menit 90 tuh nyetak gol lagi Franco Ramos tuh kayak bahkan dari perangkat pertandingan tuh belum sempet minum. Bukan minum dong, kan biasanya kalau ada yang nyetak gol disampaikan lewat mikrofon itu kan. Nah seingatku pas gol Ricky Fajrin tuh belum sempet itu, langsung gol kedua udah terjadi. Jadi momennya ya sensasional lah dalam tanda kutip pas di stadion tuh. Tapi ya sekali lagi 5 pertandingan berturut-turut tidak mendapat kemenangan, walaupun ya 3 pertandingan terakhir dapat poin juga ya, imbang 3 kali. Tapi menurutku perlu ada penyesuaian atau adjustment entah di strateginya atau di komposisi pemainnya. Van Gassel pernah bilang memang dia bukan tipe pelatih sosial yang akan melakukan rotasi hanya karena diminta 1-2 orang atau terdesak. Tapi melihat situasinya sekarang 22 pekan di 5 pertandingan terakhir belum menang sih, ya harusnya dia juga agak kompromis dengan filosofinya sendiri lah. Bisa jadi karena ada kejenuhan mungkin juga loh, kayak Nermin Haljeta gol ketiga tuh sangat aneh. Nermin Haljeta malah yang ngasih assist ke Franco Ramos, malah tiba-tiba Franco ada di depan. 15 menit terakhir tuh konstan Franco Ramos ninggalin area belakang dan dia full di tengah ke depan terus, malah tiba-tiba dapat assist dari Nermin. Ya bagus sih golnya, tapi maksudnya secara struktur ketika kemarin Corve dimasukkan malah kesannya Corve jadi penyerang lubang atau second striker gitu. Bagus dia secara fungsi, bisa beberapa kali menciptakan momen peluang, termasuk kartu merahnya Joe Ferrari itu karena tackle ke Corve. Tapi malah Nermin di beberapa pertandingan terakhir rasanya hilang. Kayak kemarin juga dia beberapa kali dapat kipas bola kaki atau bola daerah, nggak benar-benar bisa manfaatin. Terus ketika para pemain tengah passing ke dia, nggak tahu ini muncul di layar TV atau enggak, dia marah-marah. Nermin Haljeta marah-marah karena bola nggak nyampe ke dia. Tapi ketika bola nyampe, dia juga ya dia ada beberapa kali jadi wall atau tembok sih. Tapi ketika bola kaki dia nggak benar-benar bisa klinis memanfaatkan. Jadi aku juga baca ya beberapa komentar dari teman-teman supporter gitu, coba Corve diganti jadi striker menggantikan Nermin. Aku juga mulai punya pertimbangan, kayaknya itu bisa jadi opsi yang dilakukan saat ini karena nggak banyak pilihan yang bisa dilakukan kan. Terus kemarin akhirnya Doni debut setelah penantian panjang 21 pekan, dia absen, akhirnya debut di pekan ke-22, main kurang lebih 15-17an menit. Van Gassel sih mengapresiasi, dia bilang Doni belum sepenuhnya comeback dalam tanda kutip, dia masih perlu meningkatkan match fitnessnya dia, karena dia terakhir main bulan Mei tahun lalu, 8 atau 9 bulan lalu ya berarti. Tapi dari cara mainnya, megang bolanya menurutku pribadi, ini personal ya, dia cukup oke, walaupun kanan. Cederanya kaki kiri kemarin, patahnya kaki kiri tapi kaki dominannya kanan.
Tapi memang kemarin kelihatan dia masih sangat berhati-hati, ya mungkin karena faktor trauma pasca cedera dan ya perlu meningkatkan itu tadi match fitness dan mengikuti tempo yang itu udah tinggi. Karena kondisinya PSM tertinggal 3-1, tempo permainan sedang tinggi. Tapi untuk debutan tidak buruk menurutku. Yang buruk yaitu sih beberapa pemain yang harusnya bisa marking lebih solid. Kayak golnya tim Resifur dari tendangan pojok itu Yop yang harusnya marking tim Resifur lepas. Golnya Irfan Jaya menit 55 itu Rio Hardiawan yang harusnya marking Irfan Jaya tapi juga lepas. Jadi hal-hal struktur atau mendasar ini yang harusnya ditingkatkan. Itu sih. Oke. Pak Nanto sempat nonton lagi penilaian tentang Doni gimana, Pak? Kalau saya sih lihat dari sentuhan bola, kemudian dia positioningnya seperti apa, pergerakan. Itu kan yang paling penting, dan dia beberapa kali bisa rebound, artinya apa? Merebut bola kedua, second ball. Ini yang penting karena dia posisinya gelandang gitu. Dan dia juga berani menusuk gitu kan. Membuka ruang dan bahkan mengisi ruang kosong yang ada di kotak penalti. Kan ada satu momen saat dia dapat umpan gitu kan, yang langsung berhadapan dengan kita, meskipun sudutnya sangat sempit. Itu kalau di cutback itu juga di situ banyak pemain Bali yang berkerumun. Dia berharap bisa syuting lurus, kalau nggak mantul kena kiper, kalau nggak bolanya lepas dan sebagainya. Mungkin akan menciptakan skrimmage di situ. Tapi kalau saya lihat, saya senang dengan mainnya Warmendam ya. Kalau Van Gastel ngomong bahwa Warmendam ini belum mencapai peak performance, mungkin iya, tapi dengan dia main kemarin, saya kok agak sedikit yakin ya kalau di pertandingan berikutnya dia yang akan masuk starter menggantikan Ramazo sih kalau saya. Kalau nggak Ramazo malah si Valente. Karena Valente di beberapa pertandingan terakhir ini benar-benar flop. Ya kan, dia seperti justru malah kelihatan bahwa Valente ini membuat permainan PSIM yang cepat ini jadi nggak efektif. Ya, saya mau nambahin itu nanti. Dan karena sekarang dia sudah posisi kemarin waktu menjelang detik-detik akhir pertandingan. Ya, sampai kesel ya kan. Itu kan sebenarnya pertandingan sisa 2 menit atau 1 menit gitu kan. Iya, kartu kuning dia. Kenapa kok dia harus berusaha melewati capping melewati lawan, padahal posisi di tengah di situ ada Doni, ada macam-macam, ada Yap, ada Yop gitu kan. Kalau enggak, kenapa enggak langsung pragmatif aja, langsung di crossing gitu kan. Dan yang paling parah kan dia beberapa kali coba bermain individu di tengah dan bolanya hilang, dia nggak bisa recover. Karena dia nggak punya kecepatan. Nah, ini yang harus dipikirkan kan. Jadi nggak boleh pemain ini seperti ini terus, meskipun dia dalam tanda kutip bintang ya. Dia nggak boleh seperti ini, dan mungkin harus sekali-kali memang harus di rotasi. Ya, harus dikasih treatment. Salah satunya di rotasi itu kan. Dan nambahin sedikit, saya sepakat juga sih, maksudnya di beberapa pertandingan terakhir gitu ya, melihat Zé Valente betul dia sosok yang vital di jangankan di lini tengah, di skuad penuh PSM dia salah satu pemain paling skillful, paling berpengalaman, paling menjanjikan, cara megang bolanya itu nggak perlu kita perdebatkan. Tapi kadang ketika ada transisi cepat PSIM dari bertahan ke menyerang atau serangan balik, dia yang jadi metronom pengatur serangannya terlalu lama ngedelay. Itu satu. Terus yang kedua, saya merasa di beberapa pertandingan kayak kemarin tuh kasarnya dia jadi one man show. Daripada berpikir dan bertindak cepat untuk segera memulai serangan, dia malah berusaha gimana caranya ngolah bola lebih lama, memainkannya dulu, melewati dengan trik-trik atau skill-skill yang bagus, tapi tidak membuat tim juga secara progresif lebih cepat menyerang. Kalau nonton di stadion tuh kemarin mungkin ada 3-4 kali Zé Valente dapat tepuk tangan dari penonton karena cara dia melewati pemain Bali ya dengan skill-skillnya. Tapi kan juga ya betul itu pertanyaannya, buat apa kalau bisa harusnya momennya lebih cepat untuk kecuali begini depan. Kalau dia melakukan dengan skill itu kemudian langsung head to head dengan kiper, shooting goal itu beda hal. Itu karena itu enggak efektif itu kan, masih di tengah gitu kan, dia melakukan itu ngapain gitu. Dia keeping kelamaan, terus ya itu cara dia ngelewati itu terkesan kayak
pengen menunjukkan ini loh aku bisa gitu Dan aja. dia kan bukan Lionel Messi kan. Dia bukan Cristiano Ronaldo kan. Jadi Bahkan ngapain gitu. yang di sisa menit-menit detik-detik akhir itu Iya, dia masih bawa harusnya. ke pinggir ke Iya. kanan itu Ya kan ngapain sampai gitu jam loh. akhir apa Ramos agak Iya. marah Kecewa ya kan. kan. Iya, Dia betul. ngomong kenapa nggak di long pass aja gitu. Karena di situ PSIM ini sudah unggul pemain. Iya. Dan unggul momen. Iya, dan anginnya itu lagi Iya, di betul. itu kesalahan sedikit saja. Itu bisa jadi masalah bagi Bali United dan seperti saya bilang kemarin sebenarnya Bali United ini kan bermasalah di lini pertahanan. Iya. Gampang kebobolan mereka sebenarnya. Walaupun kipernya lumayan oke tuh Mike Hoopmeyer. Nggak oke lagi, itu sangat oke. Iya, seperti itu. maksudnya berapa menit 80 sekian, 80 lah, 80 ke atas tuh kan full dikurung pertahanannya Bali. Vidal tuh 3 kali shoot on target, terus ada Andi Irfan, Seva juga semuanya mentah. Jadi memang itu kiper bagus tapi malah golnya yang 2 kali. Ya, ini kebalikan dengan PSIM ya. Iya. Kalau PSIM ini backnya oke, Iya. double stoppernya oke lah. Kipernya yang nggak oke. rada-rada. Ingat nggak di menit akhir Hah? hampir melakukan kesalahan loh Cahya itu. Iya. Iya. Tapi kena Iya, dikejar. betul. Ya itu loh. Untung yang kalau one on masih one gitu, ya. udah Iya, habis deh. iya, one on one ingat aku. Selesai Jadi ya. tapi gini loh, maksudnya kesalahan-kesalahan yang dibikin kayak kita lihat kemarin ya, Kadek Arel itu sempat kita singgung Iya. di podcast sebelumnya kan. Dia nggak banget lah kalau Iya. untuk jadi seorang. Nah, kemarin kan kelihatan sendiri. Betul. Ya, dan itu bukan kesalahan sekali dia kan. Iya, itu betul. berulang kali itu. Ah, Itu mungkin sudah 3 kali 4 kali dia melakukan itu. Baik, ya itu masih di Bali United. Saat dia di timnas apalagi. Gitu. Dan kemudian Raka Cahyana juga sekarang sering melakukan kesalahan. iya betul. Terus kemudian siapa namanya ini kipernya PSIM Cahya Supriyadi. Ini semuanya kan tim under 23-nya Iya. timnas Iya. Indonesia loh. Kualitasnya sekarang ini seperti ini gitu. Terus kemudian kemarin yang kita Rahmat Arjuna. Iya. Itu kan yang bikin dia cedera itu kan keputusan yang Iya. dalam tanda kutip aneh gitu loh. Iya betul. Dia gila itu bola ditendang sakayangnya loh. Iya. Akhirnya kan kakinya sendiri yang kena. Menit 27 dia ditarik. Itu ngapain Iya, sebenarnya ngapain keputusan seperti yang itu? aneh juga Nah, betul. iya makanya ini loh, ini problem bagi pemain-pemain muda Indonesia. Iya, itu bukan kontak fisik, bukan yang misalnya kayak Curve yang di tackle Ferrari itu Iya, keras. Kalau itu cedera wajar. Tapi Arjuna tuh kemarin enggak, itu kesalahannya sendiri tuh. Kalau saya lihat kemarin itu, kalau saya jadi Hoopmeyer ya mungkin ya, pikirannya Hoopmeyer itu mungkin Ngamuk-ngamuk ya. dulu saat Manchester United kipernya De Gea, Oh, backnya Phil Jones. backnya Phil Jones sama Maguire. Iya, iya. Jadi seolah-olah Bali United ini justru diteror sama backnya dia sendiri gitu. Ya kayak Ricky Fajrin kemarin itu awal golnya sangat-sangat aneh juga sih menurutku. Ya seperti itu. Jadi kebalikannya PSIM. Iya. PSIM ini diteror sama kipernya sendiri gitu. Nggak, Itu tapi- 2 kali loh bikin gitu loh. Oh iya, kipernya 2 kali ini sudah saatnya lah PSIM ini investasi Kiper ya. lah. Kalau perlu kiper asing lah. Tapi ini juga sih Pak nambahin. Tadi jangan sempat nyamain Bali mungkin datang ke Jogja dengan motivasi atau ambisi tidak dengan optimisme menang gitu ya. Ya. Tapi saya melihat susunan skuadnya memang agak ramping dalam arti beberapa pemain asingnya tidak ada di skuad entah karena cedera atau ada akumulasi ya. Aku belum ngecek. Cedera itu Mi. Ada 3 yang nggak ikut. Brandon Wilson, Jordi Bruin sama Mirza Mustafik. Yang Mirza saya tahu cedera. Cedera, Jordi itu juga cedera. Kalau Brandon Wilson. Brandon ini kemungkinan besar kelihatannya sudah nggak masuk rencana Johnny dari Hansen. Bali United musim ini dan musim depan. Nah makanya kemarin tuh total yang ada di skuad termasuk yang di cadangan hanya ada 7 pemain asing di Bali United. Makanya beberapa pemain tidak menempati posisi naturalnya atau memang karena murni perubahan strategi ya. Tiba-tiba Gopel jadi back kanan, terus di wing kanannya kemarin malah numpuk ketika Rahmat Arjuna masih main karena masih ada Kopi Topik wingi cetak gol nggak Mi? enggak. Sama ya. Iya sama kayak Aljeta Aljeta betul 11-12. Kalau saya sih sebenarnya kalau Bali United dia pengennya saya Gopel itu malah jadikan striker kayak saya. Loh dia 1 lawan 1 lewat kok. Lah itu golnya dia itu kan kemarin scrimmage, maksudnya di dalam kotak penalti itu mungkin ada 7 sampai 8 pemain itu. Iya. Itu sama golnya
insting golnya gila dia. Siapa Persik itu? John Toral kan hampir sama. Posisinya di situ. Semi flashing tapi keras itu. Keras. Beberapa kali kan itu Yusaku tuh ketinggalan sama Gopel. Iya, itu job apart juga di kolongnya. Iya. Dia luar biasa. Dia posisinya bisa ya multi posisi ya, karena kemarin dia main back, terus sebelumnya di winger kanan kiri bisa, kaki kanan kirinya hidup semua, punya speed, punya body yang oke. Dan dia itu kayak bukan pemain Belanda gitu loh. Cara mainnya. Cara ngeyelnya. Oh iya. Ngeyelnya itu bukan kayak pemain Belanda, meskipun dia jatuh bangkit lagi. Iya betul. Dan nggak banyak protes. Iya. Gitu loh. Dia ditempatkan di wing back itu kan. Iya. Dia nggak protes. Iya, itu aneh juga kemarin tiba-tiba jadi wing back. Dia sudah menjiwai Indonesia. Dan sudah ke Indonesia. Ya kalau PSIM mau ambil itu bagus untuk melengkapi menggantikan si Aljita loh. Ya Aljita ya itu sudah cukup lah bagi musim dia di PSIM. Tapi di sisa kompetisi yang ada sepakat nggak? Sekali-sekali lah Aljita ditipikan ganti Korpe striker gitu. Melihat situasi sekarang kalau aku pribadi sepakat sih. Karena ya udah 22 pekan gitu ya, dalam arti menurutku sudah cukup lah Aljita diberi kesempatan. Dia nggak pernah diganti sama sekali, itu kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Apakah dia sebagus itu? Gitu. Jadi dipasang terus. Waktu itu ada sempat komentar gini, Aljita tuh tipe pemain yang mungkin tidak banyak disukai supporter karena kontribusi golnya rendah, tapi disukai pelatih setipe Van Gassel karena bisa memainkan sistem. Sekarang pertanyaannya, apakah Aljita tuh satu-satunya pemain yang benar-benar bisa paham, tahu cara mengaplikasikan maunya sistem Van Gassel seperti apa sampai 22 pertandingan sampai kemarin nggak pernah digantikan, atau ada faktor eksternal lain yang aku juga nggak bisa jawab kenapanya. Tapi menurutku 22 pertandingan dia tuh baru nyetak 4 gol. Rasanya untuk seorang striker tuh sangat-sangat perlu, ya itu tadi ya, mungkin dikasih warning ya dengan cara dirotasi atau ditepikan dulu satu laga gitu untuk nyoba kurve. Ya kan, tapi sekarang sulit juga untuk untuk mencadangkan Aljita ini juga, alasannya juga sulit nih. Karena mungkin dalam sesi dia dalam setiap latihan, dalam attitude gitu kan, dia orangnya disiplin. Faktor non teknis pertandingan ya berarti. Ya karena faktor-faktor itu. Ya bisa jadi. Mungkin PSIM kan mungkin ya sebuah tim itu punya seorang striker hebat, tapi striker ini kan indisipliner gitu. Iya. Nah, itu malah yang nggak dipasang. Nah pertimbangan pelatih kan seperti itu mungkin ya. Tapi kalau saya sih kalau memang kalau misalnya di situ ada kompetitornya ya. Ada kompetitornya di posisi striker, mungkin Aljita ini sudah lama kehilangan tempatnya. Bisa. Cuma sayangnya kan nggak ada kompetitornya. Iya. Dulu pun juga nggak ada. Rafinha itu bukan kompetitornya Aljita dari sisi non teknis. Iya. Ya kan. Dari sisi teknis mungkin iya, tapi dari sisi non teknis Rafinha itu bukan kompetitornya Aljita. Iya. Itu aja. Teman-teman nanti tanya apa sih, ya silahkan cari infonya. Saya nggak perlu ngomong di sini. Itu saja sebenarnya. Gitu. Dan itu banyak yang ngomong. Gitu. Iya. Ya kan. Kalau saya sih sepakat kalau dicadangkan gitu kan. Tapi apa alasannya gitu loh. Kalau Vidal cocok gak jadi striker? Secara naluri dia bagus Vidal. Enggak cocok. Enggak. Nah, kecuali kalau PSIM ini mau main false nine. Iya, nggak punya striker murni bisa. Bisa. Itu Sudin pun bisa di situ. Sudin bisa. Dan tapi ini menarik ya. Warmendan itu kemarin saya lihat dia sama Seva itu sudah kelihatan nyetel gitu. Iya. Kemudian yang belum nyetel malah sama Vidal gitu. Kayaknya ada kecenderungan Donny Warmerdam cara mainnya mungkin dia bisa main 8, bisa main 6, tapi pernah gua wawancara atribut utamanya dia di gelandang bertahan nomor 6. Tapi bukan nomor 6 yang tubruk sana sini garang, itu bukan. Dia emang tipe yang lebih soft lah. Ya, lebih soft dan lebih stylish. Ngelihat cara mainnya emang dia kayak De Jong. Iya. Passing pendek 1-2 dan itu cocok banget sama Seva. Makanya kemarin menurutku pergantian pemainnya Gastel kemarin jitu dan tepat karena memainkan Seva dan Donny di tengah
jadi kesannya emang nggak punya nomor 6 kemarin, karena Doni tiba-tiba ada di kotak penalti 2-3 kali momen, tapi cara dia mengalirkan bola, bermain di ruang-ruang sempit itu 11-12 sama siapa, dan itu menjanjikan sih. Dan mungkin untuk nextnya ya, mungkin kalau ini menurut saya ya, selera saya ya, terserah teman-teman boleh nanti. Kalau saya sih malah menginginkan ada trio gelandang di tengah, itu Seva, terus kemudian si Doni sama Z ya, itu trionya itu nanti itu. Jadi nanti mungkin yang tersingkir Rahmat So dan Sudin kemungkinan besar masih tetap dipakai Sudin gitu kan, cuma nanti nggak tahu menggantikan Haljeta jadi false nine gitu. Ini kan ada beberapa kayak Savio Seva ini kan dia juga nggak jadi nomor 8 juga nggak begitu agresif kan. Betul, dia jadi nomor 10 juga belum bisa dia yang mainnya di nomor 6 itu sebenarnya. Sama dengan si Ratmasov sebenarnya. Sama dengan si Warmerdam ini. Ya cuma nanti mungkin di posisinya si Sudin ini yang agak sulit untuk mencarinya. Ya kalau misalnya nanti bisa mungkin si siapa? Abioso mungkin yang dikorbankan bisa salah satunya pilihan. Mungkin, tapi Abioso kan posisinya nggak di dia di tengah ya. Iya. Mungkin kalau siapa namanya kayak Vidal itu dijadikan posisi nomor 10 di belakangnya Haljeta, mungkin itu bisa. Nanti berarti kan masih yang harus diganti kan kanannya kan, ini harus diisi pemain satu lagi ya. Kalau enggak nanti kanannya dikosongi aja biar si Rio ini bisa naik turun. Rio ini juga sebenarnya lebih matang kok kalau dibandingkan sama Raka. Saya lebih milih Rio sekarang. Gitu kan. Dulu iya sih, saya Raka, tapi ngelihat beberapa pertandingan terakhir ketika datang dari bangku cadangan, Rio cukup oke lah. Iya. Cara jadi mainnya dia simple. Raka saat menghadapi Kediri itu juga sama kan. Saat sudah kelihatan saat menghadapi Borneo, Kediri ini sudah mulai kelihatan ya, angin-anginan anak ini. Dan ini mulai lagi saat menghadapi Persebaya apalagi ya. Apa enggak main ya dia lawan Persebaya? Main. Nah, mungkin ya sudah saatnya Rio masuk kan. Karena Rio ini berani untuk overlap ya. Dia nggak ragu-ragu Rio ini. Dan pada lagi kemarin juga kan sisi kiri dieksplorasi oleh Gopel ya. Ini apakah sudah saatnya Il Capitano turun gunung ini? Enggak, kayaknya Reva Adi menurutku malah dia akan diparkir lebih lama. Karena kasihan dong. Yusaku sepertinya sudah mengamankan posisi di fullback kiri sih. Tapi agak underperform ya kemarin. Dibanding pas itu? Iya, dibanding pas lawan Persik Kediri dan Persis Solo ya kemarin agak kurang, karena mungkin karena pos bukan dong, Yusaku Bunda dong. Nggak, karena mungkin posnya Yusaku head to headnya sama Gopel, dan ya kita sempat bahas tadi Gopel bagus banget semalam terlepas. Iya, dia 1 gol 1 assist, terus kontribusi gol kedua dia enggak sih, karena tendangan pojoknya ya Sida ding. Tapi ya itu tadi, maksudnya Yusaku kemarin kalau dibilang underperform banget sebenarnya enggak, tapi mungkin karena musuh yang dihadapi head to headnya langsung Gopel level di atasnya dia, jadi mungkin agak kewalahan. Tapi aku bukan berani menjamin ya, tapi cukup meyakini kalaupun kemarin diisi Reva ya 11-12 akan banyak kebobolan atau dilewatin Gopel juga. Menurutku sih gitu, beneran ya. Kalau Reva malah mungkin musimnya udah berakhir ya. Waduh, saya gak berani jamin kalau itu. Ya kecuali nanti kalau misalnya kalau Andi Irfan sama si Abioso ini cedera gitu kan, mungkin dia punya peluang masuk lagi. Nah, tapi ya Abioso yang beberapa pertandingan ini bagus, kemarin juga agak sedikit turun ya. Maksudnya turun bukan dalam artian turun dalam cara dia bermain ya. Dia terlalu menggantung di atas, sehingga saat PSM ini kena counter dia terlambat turun, sehingga di situ menyisakan Yusaku saja.
Iya. Ya ini yang yang membuat beberapa kali Gopel ini seperti leluasa sekali. Iya, karena cuma ngadepin satu orang. Ya, tapi kemudian setelah masuknya Andi Irfan, Gopel ini jadi mati kutu. Iya, malah dia yang mayamin tuh. Iya, jadi kemungkinan besar nanti ada 2 opsi ya dari Van Gastel ini, karena kalau saya melihat atributnya si Abioso dengan Andi Irfan ini beda. Meskipun sama-sama winger kiri ya, tapi di situ kan masih ada Dede Safari sebenarnya. Iya. Nah tapi beberapa pertandingan Dede ini juga sudah tersingkir jauh kan. Nah saya justru melihat si Andi Irfan ini atribut bertahannya itu lebih bagus dibanding dia punya speed, dia lebih punya speed dibanding si Abioso. Iya. Abioso ini karakter bertahannya ini masih kurang gitu kan. Dia lebih cenderung untuk ofensif, sehingga sering dia out position gitu kan. Dia kehilangan dia posisinya salah, sehingga yang membuat Gopel ataupun pemain-pemain Bali ini bisa mengeksplorasi sisi kiri pertahanan dari PSI ya. Dan nambahin ini juga sih, sejauh ini kan memang Andi Irfan selalu main dari bangku cadangan atau super sub, mainnya oke. Dibanding ya kalau kita komparasi Abioso di posisi yang sama. Abioso kayak kemarin tuh menit 60-an tuh udah kram kakinya, walaupun nggak sampai di tangani tim medis, tapi kelihatan dari cara dia jalan, terus dia ambil momen jongkok untuk benerin atau memposisikan kakinya lebih nyaman gitu. Tapi memang secara atribut bertahan Andi Irfan lebih oke, speednya juga lebih kenceng dia daripada Abioso. Tapi kan kita juga belum aku belum bisa lihat dia main dari menit pertama. Apakah misalnya kalau dia dipasang starter bisa dan cukup kuat untuk main 90 menit dengan tempo dan intensitas yang tinggi kayak gitu, karena Abioso pun seingat saya belum pernah main 90 menit. Dia selalu digantikan juga. Ya sebenarnya ini jadi opsi Gastel menurutku sekarang sudah sangat kompromis ya, ketika sudah banyak pemain yang dirotasi. Hampir semua pemain di squad sekarang sudah mencatatkan caps dibanding pekan-pekan awal. Mungkin 4-5 pekan awal tuh rotasinya sangat minim dilakukan, kayak satu pertandingan dia misalnya cuma ganti 1 pemain kayak pas lawan Persib gitu. Kayak kemarin dia total ganti 5 pemain juga tuh. Jadi artinya dia mulai percaya dengan pemainnya, dia juga mungkin mulai berani gambling atau bertaruh para pemainnya bisa menjalankan sistem yang dia mau, which is good. Dan ya sebenarnya ditunggu aja sih, ini tinggal 12 pertandingan ke belakang mengoptimalkan yang ada, karena udah nggak ada pilihan untuk transfer lagi, jelas nggak bisa. Pilihannya ya itu tadi, mungkin mengubah beberapa posisi, karena aku merasa kalau lini belakang atau lini pertahanan masalahnya udah beres, udah nggak perlu ada perubahan atau Kiper masih bermasalah. Harlan oke Harlan. Ya Harlan kemarin akhirnya masuk ke DSP lagi setelah 2-3 bulan cedera. Maksudnya lini belakang, lini pertahanan Pak, non kiper ya. Back, area back menurut saya udah nggak perlu diutak-atik lagi dengan komposisi yang ada sekarang. Ya permasalahannya di tengah dan depan aja sih. Kiper Tuh gimana ya? Kiper tuh kan Cahya sekarang atau reguler jadi kiper utama. Harlan baru sembuh dari cedera, baru masuk DSP kan lagi. Harus investasi lagi. Iya, saya sepakat. Sayang ya kemarin Pais tuh ke Ajax ya. Jangan ke PSIM dong, Martin Pas. Sayang banget. Fikri masih, dia seusia Cahya, 23 tahun kalau aku pinjem kipernya Persija itu. Siapa? Yang naturalisasi. Oh, Sirus Margono. Dia juga nggak akan main kayaknya di Persija tuh. Nggak akan main, maksudnya belum lihat aja nanti. Kalau sekali dia main nanti dia bisa starter. Oke loh main itu. Iya dulu di Panathinaikos ya kalau salah. Dia oke dari sisi Porto, dan memang karena dia dia tampilannya seperti itu jadi nggak garang. Oh iya. Tapi kalau dari penampilan sebenarnya oke aja. Dan saya juga melihat dengan makin banyaknya pemain asing ya, kita memang butuh striker yang tingginya itu 180 ke atas kayaknya ya. Dan tangannya juga agak panjang lah. Kenapa tangannya agak panjang? Ya maksudnya agak kan itu berpengaruh juga. Ajeta tangannya panjang. Kayak Onana itu katanya karena ininya tangannya nggak begitu pendek. Ya. Kurang bagus. Andre Onana itu tinggi tapi tangannya pendek. Lihat
Kayak Unyil ya. Iya, terus siapa kipernya Madrid sekarang ini? Courtois. Courtois kan luar Oh biasa. iya, Courtois. Iya. Ya, seperti itu sih. Dan job apart main pertama kali di kandang ada komentar-komentar nggak dia? Belum wawancara karena ya kemarin yang datang di preskon setelah pertandingan tuh siapa sih? Kemarin Seva lupa aku sampai. Iya kemarin yang datang di preskon Seva, terus sebelum pertandingan Sudin. Jadi belum ada sesi Van Gastel wawancara. menyinggung ini kan permainan pertama kali saat Ramadan ya. Ha. Menyinggung nggak dia perform pemain saat Ramadan, saat puasa gitu? Dia bilangnya oh ini Ke ya. fisiknya mungkin. Iya ada penyesuaian di latihan jelas. Ya seperti yang kita bahas ya, latihan sebelumnya sempat digelar pagi hari karena sore atau siang hari hujan. Terus karena bulan puasa penyesuaian ulang, dijadwalkan latihan mulai jam 4, selesainya pada saat berbuka. Nah, yang dia soroti adalah kick off-nya. Kick off-nya setengah 9 terlalu malam menurut dia. Iya, udah jam tidur itu. Iya, terlalu malam yang harusnya mungkin harus udah prepare buat istirahat, persiapan tidur, malah baru mulai main kan. Terus baru selesai pertandingan jam 11. Tapi ya dia nggak bisa intervensi itu karena memang jadwal dan situasinya kan. Dia cuma berkompromi sama para staf lokal yang memang sudah punya pengalaman di kompetisi seperti ini. Maksudnya penyesuaian di bulan Ramadan, terus main jam 9 malam. Karena sebelumnya dia nggak pernah punya pengalaman kayak gini. Beberapa pemain sih ya dia bilang ada penyesuaian dari porsi latihannya. Tapi untuk kayak Yusaku gitu, aku sempat bilang ini terlalu malam sampai bingung harus mengisi waktu dengan cara apa. Apalagi masih beberapa pemain yang tidak menjalani ibadah puasa ya, kayak Yusaku gitu. Ya dia bingung ngisi waktu kegiatannya dengan cara apa, karena selama 1 bulan penuh nanti atau selama Ramadan pertandingannya full digelar setengah 9, sementara program latihan misalnya Mungkin sudah dia bisa beres. jadiin takjil itu kan. Ya, ikut war takjil gitu ya. Nah, latihan kan jam 4 sore, terus dari pagi ke sore menuju latihan sampai pertandingan tuh dia merasa ada break yang cukup lama. Terus kalau Rahmatsu kemarin yang sempat wawancara, tapi indirect dalam arti lewat media officer, soal dia berpuasa juga nggak banyak perubahan sih. Dia merasa ya sama aja, cuma memang latihannya jadi sedikit lebih berat karena dia sambil berpuasa. Dan gitu. mungkin juga bisa kita ketahui ya kenapa Rahmatsu agak turun, Iya, karena pengen dia homesick taraweh. Dia pengen taraweh sebenarnya itu di Masjid Joko Karyan, tapi nggak dibolehin sama Van Gastel. Serius. Enggak lah, di masjidnya UMY. Dia sholat di sana. Iya. Luar biasa. Enggak yo. Nah, kalau masalah main jam setengah 9 ya, Iya. ini nanti akan terlihat saat PSIM ini menjamu menghadapi pihak besok Di Maguwo. di Mago. Kan jeda waktunya tinggal berapa hari? Sekarang tuh kita tag hari Selasa, Jumat udah main 3 hari. 3 hari. Iya. Itu fisik pemain akan sangat drop. Sorry nambah sedikit Pak. Yaitu Gastel juga menyoroti soal jarak antar pertandingan yang terlalu pendek. Dia bilang ini situasi yang tidak bisa saya tolak atau saya bantah, tapi ini situasi yang cukup aneh karena jarak pertandingan sangat singkat di situasi yang kita kick off-nya lebih malam gitu. Dia bilang kayak gitu. Ya, dan nanti lawan Semen Padang itu selisih berapa hari? Kayaknya nggak sampai seminggu juga dari Itu lebih parah lagi. Berapa tanggal 3? kalau nggak salah ya. Itu akan lebih parah 3 lagi. atau 4 gitu. Jadi gini loh Mi. Jadi kalau pemain-pemain itu kan jam tidurnya biasanya itu regulernya itu kan jam 10 Iya. dia harus tidur. Ya kan. Nah, sekarang mereka jam setengah 9 mereka baru bermain. Nah, kalau main malam nih, kita main malam ya. Kita main malam setengah 9. Selesainya itu jam berapa? Jam 11. Jam 11 itu pemain itu tidak akan bisa tidur Langsung. sampai dia jam 2 malam itu Iya. nggak bisa tidur. Karena perlu recovery dulu, iya betul. Karena apa? Dia harus menurunkan adrenalin dia. Dan menurunkan adrenalin itu nggak bisa cepat. Pasti. Kalau nggak percaya teman-teman ya, misalnya main bola malam, itu tidurnya mesti nggak bisa langsung cepat. Kayak kemarin ini setelah pertandingan kan aku follow di sosial media beberapa pemain ya. Zevalente itu sekitar jam 12:30 dia bikin story menonton ulang pertandingan itu.
Terus Yusaku 1:30 tuh di gym. Iya. Karena nggak bisa tidur. Iya 1:30 di gym. Nah terus aku ngebayangin gini, kita masih diuntungkan lah dalam tanda kutip kick off 8:30 karena WIB kan. Ya kalau di Bali kan kick offnya nanti 10:30. Terus misalnya di Indonesia Timur kita udah nggak punya away ke timur sih, tapi 10:30 malahan di sana baru mulai kick off. Karena hitungannya kan 10:30 WIB kan. Bayangin aja main bola 10:30, 10:30 malam, selesai jam 1:30 dini hari, ngapain gitu kan. Rahmat Sorot. Sahur on the road. Iya, langsung sahur ya. Sahur on the road Rahmat Sorot. Idealnya mungkin Sahur. kalau puasa itu cukup Keliling. main jam 8. Jam 8 aja sebenarnya udah bisa. bisa. Tapi nanti lawan Semen Padang itu menarik. Main jam 9. 9 WIB tuh. Iya. 9 malam. Ya karena kan Semen Padang di barat. Iya. Meskipun WIB-nya ini hampir sama ya, tapi sebenarnya kan waktunya itu sudah sangat ke barat itu. Ya, makanya. Ya betul sih. Saya merasa juga ini kemalaman dan ya buat teman-teman supporter juga. Kemarin sih kan kuota tiket 6.000, tapi full house 5.980 yang Iya, ada ramai. di. Dan banyak yang nonton loh. Iya. Ternyata nggak masalah. Iya full house betul. Kita sempat Iya. bahas ya, maksudnya Iya. mungkin ada pergantian atau perubahan segmen dari yang sebelumnya bekerja jadi punya waktu untuk menonton. Nonton, Iya. iya. Dan terbukti kemarin full house. Dan lampunya terang banget nih. Terang Terang banget. banget. Nah saya ini lampu ini. Ah, Saya khawatir itu, kemarin itu khawatirnya begini. Jangan-jangan di SSA main malam nanti situasinya kayak di Persik Kediri. Wah itu parah itu. Persik Kediri itu luar biasa. Iya gitu saya kan. pas nonton itu Itu pas lawan Bayangkara ya Pak. ya Iya, jadi iya, koyo kita itu nonton bal mburine iki Kebunan, iya. kebunan Karena gitu nggak loh, kelihatan. nggak kelihatan sama sekali. Itu nemen itu. Tribun penonton nggak kelihatan Wah, gitu itu parah. nemen itu. Wah, itu kudune dari sisi estetikanya Iya. ya. Karena ini kan apa ya, Liga Indonesia kan dikemas menarik kan, agar enak sedap dipandang mata. Kayak misalnya sekarang, dulu kalau misalnya billboard sponsor itu kan cukup yang pakai billboard MMD nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi sekarang kan sudah pakai yang digital itu, Iya. wajib itu loh. Liga 1. Nah ini kemarin itu wah Enggak kelihatan. koyo neng gua gitu loh sing Sendiri, nonton. iya betul. Ya kan. Ini jadi wagu gitu loh. Lagi koyo pertandingan yang ngendi ning tengah kebon itu. Nah tapi pas SSA semalam gimana? Karena saya belum sempat nonton Bagus. replay. Oh. Bagus. Jadi tribun itu kelihatan meskipun Oke. nggak seterang JIS ya. Oh iya, ya Tapi komparasi. kelihatan loh bahwa Komparasinya masa sama JIS, Pak? Iya. Kalau JIS kan Kejauhan kayak dong. siang hari kan. Ya kejauhan Ya, kalau komparasi. tapi gini sama loh JIS. maksud saya, penambahan looks-nya lampu itu oleh Panpel ya. dan manajemen ya. Ini memang benar-benar harus kita apresiasi. Iya. Jadi secara tampilan di TV dan tampilan di dalam stadion Nyaman lah ya ditonton. ini nggak mengganggu ya. Iya. Bagi pemainnya juga nggak terganggu. Dan backgroundnya itu juga kelihatan nek iku bal-balan gitu loh. Nek Persik Kediri kemarin kan mohon maaf ya. Iya, Brawijaya Kediri. Backgroundnya itu ya silakan teman-teman kalau kemarin yang nonton itu kan. Saya nonton itu Ya. mengenaskan itu. Ya, backgroundnya itu kayak apa ya, kayak wayangan gitu loh. Budine mburi panggung ireng gitu loh maksud saya. Iya, karena Wayangan sama sih sekali- mending. sama sekali nggak kelihatan itu. Ya, wayangan sih mending, wayang kulit yang samping-sampingnya kayak dodolan apa bakulan kacang goreng sing enek teploke. Lah iki lho. Iki nonton apa gitu. Wis jelek banget lah. Mohon Iya. maaf itu. Panpel harus. Ya kan. Dan itu kan siaran di video ya. Iya, saya streaming video. Nah, video nih kita berhak komplain itu karena kita membayar loh. Saya membayar nggak pakai loh ilegal loh. Saya langganan video dan saya dapat sajian pertandingan seperti itu yang Broadcastingnya. broadcastingnya seperti itu ya enggak banget lah, mata Iya. saya bisa rusak nanti. Ya dan itu enggak enak ya, mohon Iya. maaf ya video ya, saya langganan loh, saya customer, boleh dong kritik gitu. Iya. Jangan seperti itu lagi ya. PSIM itu aja berjuang luar biasa loh. Iya. Berapa miliar yang harus dikeluarkan PSIM untuk memperpak lampu. Dan itu beberapa kali mau main malam aja nggak jadi. Nah ini kok Persik Kediri kok seperti itu diizinkan. Makanya kemarin akhirnya Gitu pindah loh. venue itu harusnya ya udah. Harusnya di Samudra situ aja gitu. Iya. Jangan. Nah ini
Harusnya kan dikritik. PSIM aja lapangannya bentol-bentol itu Langsung dikritik. dikritik I-League kok. Iya, pekan-pekan awal itu. I-League juga ini juga harus konsisten dong. Persik Kediri itu. Karena dia harus jauh gini, tau nggak? Kemarin tuh lapangannya di SSA bagus loh. Di bawah lampu tuh kayak bagus banget ya, hijaunya tuh rata gitu loh. Nggak ada belang-belang warna kuning apa gitu, nggak. Dan rumputnya nggak gampang koyak juga. Itu perawatannya tiap Iya, hari Mi. bagus Pak Pomo. Pak Pomo tuh tekan Waktu proses penekanan. Kediri itu saya mesake apa supporter penontonnya sing nonton Kalau nggak itu. salah hujan juga tuh itu Pak lawan Bayangkara. Nggak tahu pokoknya saya. Tapi itu padahal pertandingannya bagus loh. Iya, Skornya 4-3 loh, Iya. bagus gitu. Tapi pertandingannya ya masih. Jadi iya. supporternya ini koyo penampakan tok iki lho. Iya bener. Cuma Gitu. kelihatan mata-mata putih gitu. Ora kelihatan apa guru putih-putih apa malah nek sing kadang ireng banget kok ya wis mau nggak menarik lah, tolonglah dievaluasi PT I-League dan video ya karena saya langganan video loh, silakan dicek. Nggak apa-apa, akunnya ada. Saya juga loh. Iya, komplain ini. Ya ini customer komplain nih. Ya terus dianu ya. Saya nyari dari Twitter. Live score. Yang gratis. Kalau saya nggak pernah yang pakai ilegal, nggak pernah. Ini kita nggak ada yang benar loh tiga sama ya. Gak ada kayaknya. Ya kalau ada komentar yang 4-0, menarik boleh dikasih. 3-0. Ya, kan ada komentar yang bagus kan, dikasih aja. Coba aja ini nanti ketika rilis diulas gitu. Diulas pertandingannya gimana, penampilannya gimana, kinerja wasit gimana. Kalau wasitnya kemarin sih nggak masalah ya, semuanya menerima gitu kan. Yang Lumayan efektif sih pertandingan, maksudnya nggak terlalu sering dihentikan. ya nggak terlalu, dan wasitnya tegas, maksudnya saat VAR check itu juga nggak terlalu lama. Iya, yang Joao segera Ferrari gitu kan. Dan semua gol itu dicek semua. Iya. Dicek semua ya, kecuali yang gol bunuh diri kan. Oh iya itu udah. Namanya dicek VAR piye gitu, ini gol bunuh diri. Yang Seva saya Dicek, nggak Pak. ingat. Dicek karena itu ada potensi offset. Bukan potensi bukan offset, offset. pelanggaran. Iya. Pelanggaran Nggak ada offset Vidal. itu. Oh. Iya. Vidal itu sebelum bola rebound, Vidal itu seperti Ada gerakan, iya betul. nyengklak Ricky Fajrin Bukannya itu. pemain siapa di Enggak. gerak tapi gerak. Malah saya sempat bukan denger ya, tapi maksudnya ya ngiranya kiper ditutupi, tapi pas ngelihat replaynya jaraknya iya. kejauhan. Enggak, kalau ternyata itu bukan. Karena kan ada pemain pasien di depan Iya, kan. karena itu scrimmage di area depan semua kan. Itu Yop itu. Seva kan itu dapat second ball kan, rebound Swipe itu Tendangannya keren. harusnya itu masuk goal of the week, itu bagus banget itu secara teknik golnya. Dan itu jadi gini Mi, Van Gassel itu ternyata dulu waktu jadi pemain itu dia pemain nomor 6 juga. Iya, gelandang dia. Dan kelebihan Van Gassel itu apa? Tendangan geledek kayak punya siapa? Gol-gol kayak gitu ya. Iya, kayak gol-gol kayak itu. Di Bima Sakti. Ya, makanya dia senang dengan pemain-pemain yang punya tendangan seperti itu. Berarti dia senang sama Valverde ya. Enggak, dia senang sama Doni Walmendam karena Doni itu juga punya tendangan seperti itu nih. Tapi kemarin belum dikeluarkan. kelihatan. Iya, Ya, karena itu masih masih disimpan. trauma. Ya. Waduh, jangan dong, baru juga sembuh. Enggak lah, ini tapi kemarin lihat dia pegang bola, positioningnya ini menarik nih Iya. pemain ini. Maksudnya dan Yusaku itu mengakui sendiri loh. Iya. Doni betul. bagus. Iya. Doni bagus. Dan itu dia latihan bareng loh ya. Iya. Kan kita nggak pernah lihat mereka latihan secara resmi itu. Iya, Yusaku pas di sini saya tanya siapa penendang kaki kanan terbaik di PSIM, dia bilang Doni. Doni dia bilang. Dan Bukan Hermin gitu. Bukan Mas. Hermin kontrol bola aja luput tuh. Janganlah. Sih berharap Nah, Hermin tap in aja dia musim Raiso. depan itu bisa misalnya kanannya Gopel, kirinya Peralta. nggak usah ya fase nggak apa-apa, fase tengahnya strikernya siapa? Davida Maxwell, Silva. Loh, Davida fase ini Silva. gimana Mi? Kemarin udah latihan belum? Latihan sudah, tapi ternyata gini, Anton Fase penyembuhannya lebih lama dari yang diperkirakan. Yang diperkirakan tim medis itu 6 sampai 8 minggu. Jempol ya dia. Jempolnya patah. Oh, kan jempol jadi kelingking. Waduh. Ketuker. Jempolnya jadi ceker. Intinya proses penyembuhannya dia harusnya 6 sampai 8 minggu, tapi sekarang sudah lebih kalau nggak salah. Dia terakhir main itu lawan Persija 23 Desember. Dan sekarang sudah 24 Februari, jadi dia perlu waktu lebih lama untuk itu. Tapi hanya tinggal Anton Fase karena semua pemain sudah pulih dan sudah kembali ke tim, termasuk Harlan, Doni, cuma tinggal Anton. Semoga sih segera ya. Ya, jadi nanti Biar full tim. ini kan ya kita berharap
PSIM nggak jauh-jauh dari posisinya yang sekarang. Iya, 7 sekarang. Tapi kalau kondisi seperti ini terus, ini PSIM itu juga mulai berbahaya loh Iya. di posisi klasemen ya. Karena Seri jaraknya 5 kali sudah seri, tipis-tipis. 3 kali ya. 3 kali beruntun. Ya kan? Dan ini sudah 5 pertandingan ya. Iya. Otomatis PSIM di posisi butuh 7. 3 kemenangan lagi. Untuk Iya. mengamankan dari degradasi. Nah, Iya. ya, paling enggak kan harus ada satu kemenangan lagi. Ya, lawan Biak lah semoga. Nah, Biak besok juga pelatihnya ganti kan, nggak Kahudi lagi kan.